Halo semua. Jadi di sini saya mau ngebedah film yang berjudul 27 Steps of May. Tapi sebelum saya ngebedah film tersebut, saya mau ngejelasin dulu teori filsafat, yaitu teorinya Plato, Allegory of the Cave. Jadi Allegory of the Cave ini menceritakan tentang sebuah orang yang tinggal di dalam gua, yang mereka tuh hanya terperangkap dalam gua, yang percaya bahwa bayangannya itu adalah nyata, padahal semua itu adalah ilusi. Jadi orang yang dalam gua ini ada yang keluar dari gua tersebut dan melihat di dunia luar. Ternyata dunia luar itu ada pohon, ada matahari. Jadi orang yang di luar ini kembali ke dalam gua, menceritakan kepada teman-temannya bahwa di dunia luar itu tidak seperti di dalam gua. Tetapi temannya tidak ada yang percaya bahwa ada lagi dunia kehidupan selanjutnya selain dalam gua ini. Teman-temannya terperangkap dalam ilusi mereka, yang mereka lihat itu sebagai bayangan, yang mereka pikir itu nyata, padahal itu semua adalah ilusi mereka. Nah, jadi apa kaitannya dengan film yang berjudul 27 Steps of May? Mari kita lihat filmnya. Jadi di film ini kita diperlihatkan oleh seorang anak dan bapak, yaitu anaknya bernama May dan bapaknya. Jadi May tersebut ini adalah korban dari pemerkosaan yang dilakukan secara bergantian. Jadi pada 8 tahun lalu May ini diperkosa pada saat ia pulang ke rumahnya. Dan setelah kejadian itu May merasa takut dan merasa bahwa dunia luar itu sangat kejam dan sangat jahat. Jadi May mengurung diri di kamarnya dan melakukan aktivitasnya dalam kamarnya saja. Itu pun May kalau keluar hanya untuk makan. Jadi May juga membuat kerajinan tangan, yaitu sebuah boneka Barbie. Dan yang membantu May buat pulih kembali itu ada sebuah pesulap dari belakang, di balik temboknya May, yang membantu May. Jadi setiap May lagi mengingat kejadiannya diperkosa, May langsung berolahraga dan dia selalu menyayat tangannya setiap kali dia mengingatnya. Terus apa yang bapaknya lakukan? Jadi pada saat May lagi memberontak atau lagi mengingat kejadian tersebut, bapaknya selalu pergi ke tempat kerjanya, yaitu pekerjaan bapaknya adalah tukang tinju. Jadi bapaknya melampiaskan semua amarahnya ke dalam situ. Jadi yang membantu May pulih ini adalah pesulapnya tersebut. Dan sampai di suatu hari tersebut, May pun akhirnya sadar bahwa dia ini nggak boleh terus-terusan begini di dalam sini. Akhirnya May pun keluar dari rumahnya, dan ia pertama kalinya memeluk bapaknya. Dan dia tidak takut lagi untuk keluar dari rumahnya tersebut. Jadi film ini sangat berkaitan dengan teori filsafat, bahwa May ini masih terkurung di dalam traumanya, yang dia berdiam diri dalam kamar, hanya melakukan aktivitas di dalam kamar, dan dia keluar hanya cuma buat makan doang. Tapi di dalam dia berdiam diri di kamar, dia ketemu sebuah pesulap dari dalam balik temboknya. Jadi pesulap tersebut yang membantu May buat keluar dari masa traumanya tersebut. Nah, akhirnya May pun keluar melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Dia pertama kalinya memeluk bapaknya lagi. Dia beranikan diri untuk keluar rumah. Jadi itu sama dengan ceritanya Allegory of the Cave, bahwa dia berani buat keluar ke dunia luar dan melihat lagi dunia luar, bahwa dunia luar itu tidak seperti dalam bayangannya doang, dunia luar itu seperti tidak kejam, tidak ada kekerasan lagi, bukan cuma kekerasan doang isinya dunia luar, nggak ada orang-orang jahat, ada, cuman nggak semuanya itu jahat. Jadi May kembali lagi melakukan aktivitasnya seperti biasa. Akhirnya May terbebas dari masa traumanya. Jadi mungkin itu saja cerita saya tentang membedah film dan teori filsafat. Terima kasih untuk itu.
Selamat